Oke, hari ini kita akan membicarakan mengenai masih berhubungan dengan tanah, ya. Kita akan membicarakan terkait dengan pembeli yang beretikat baik dalam hal transaksi jual beli tanah dan perlindungan hukum terhadap pembeli yang baik atau yang beretikat baik dari tuntutan pihak ketiga yang mengklaim bahwa tanah tersebut milik pihak ketiga. Nah, di tengah-tengah masyarakat kita seringkali kita temui bahwa terjadi persoalan di kemudian hari setelah pembeli membeli tanah dari penjual, ya, yang tadinya aman-aman saja, ternyata di kemudian hari ada suatu persoalan di mana ternyata si penjual tadi bukanlah pemilik yang sah, ya. Jadi ada pihak ketiga yang mengklaim kemudian. Nah, bagaimana sebetulnya kedudukan pembeli yang beretikat baik ini dan bagaimana tuntutan pihak ketiga terhadap pembeli yang baik ini? Ini yang akan kita ulas di dalam video ini. Bapak Ibu sekalian, ya, sebetulnya pembeli yang beretikat baik ini dapat kita lihat dalam hukum kita, di dalam KUH Perdata kita, di dalam pasal 531 itu ada ketentuan mengenai itikat baik itu, ya. Sepanjang pembeli mengetahui bahwa si penjual itu adalah benar pemiliknya, ya, sudah melakukan cross check, ya, maka sebenarnya ketika itu sudah dilakukan dan si pembeli tidak pernah mengetahui bahwa si penjual itu bukan pemilik yang sah, maka Anda sebetulnya sudah memenuhi unsur-unsur itikat baik tersebut. Di samping itu, untuk menentukan si pembeli beretikat baik ini dapat kita lihat di dalam surat edaran Mahkamah Agung, ya. Saya akan bacakan kepada Anda bahwa di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 itu mengatur mengenai kriteria, ya, kriteria pembeli yang beretikat baik. Ketika ini memenuhi, ya, apa yang nanti saya sebutkan ini, maka pembeli tadi atau Anda yang melakukan pembeli atas sebidang tanah, ya, jika memenuhi ini, maka akan dapat dikatakan sebagai pembeli yang baik. 1. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara atau prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu pembelian tanah melalui pelelangan umum, ya, pembelian tanah di hadapan pejabat pembuat akte tanah, ya, sesuai dengan ketentuan PP nomor 24 tahun 97 atau desa dan lurah setempat. Selanjutnya, didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual. Selanjutnya, pembelian dilakukan dengan harga yang layak. Lalu kemudian yang kedua poinnya adalah melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan, antara lain penjual adalah orang yang berhak atau memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau tanah objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan atau hak tanggungan, atau terhadap tanah yang bersertifikat telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat. Ini adalah dasar hukum perlindungan bagi pembeli yang beritikat baik. Sepanjang
kriteria-kriteria yang kami sebutkan tadi Anda telah jalankan, maka sebetulnya posisi hukum Anda sangat kuat di dalam transaksi jual beli Anda pada waktu itu, sekalipun memang penjual adalah bukan orang yang berhak. Nah, jadi sudah jelas Bapak Ibu sekalian ya, bahwa pembeli yang beretikat baik itu dilindungi oleh hukum. Dasar hukumnya tadi telah kita sebutkan ya. Nah, untuk membuktikannya itu ya tadi, ketika semuanya sudah dalam tahap pengecekan ya, Anda lakukan pembelian di hadapan pejabat pembuat tanah, maka sudah terbukti dengan sempurna bahwa Anda adalah pembeli yang beretikat baik. Nah, selanjutnya adalah bagaimana perlindungan hukum pembeli yang baik tadi terhadap tuntutan pihak ketiga yang notabene-nya adalah pemilik tanah yang sah. Ya, dalam jurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 251K/1958 tanggal 26 Desember 1958 dengan kaedah hukumnya berbunyi seperti ini ya. Saya bacakan biar nggak salah. Pembeli telah bertindak dengan itikat baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah ya. Hal yang sama juga telah dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012 yang mana dalam butir ke-19 dirumuskan perlindungan harus diberikan kepada pembeli beretikat baik sekalipun di kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak. Jadi sudah jelas Bapak Ibu sekalian ya, bahwa pembeli yang beretikat baik itu dilindungi oleh hukum. Dasar hukumnya tadi telah kita sebutkan ya. Nah, jadi kalau misalnya pihak ketiga menuntut yang notabene-nya sebagai pemilik tanah yang sah, maka tuntutannya itu tidak dapat dilakukan terhadap pembeli yang baik atau pembeli yang beretikat baik. Adapun tuntutannya yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga adalah penjual yang dahulu menjual tanah itu kepada Anda. Kesitulah dia menuntut ganti rugi, bukan kepada Anda, ya. Namun memang di dalam praktek peradilan Indonesia ada beberapa yang mengabulkan tuntutan pihak ketiga kepada pembeli. Namun kembali kepada pembuktian pada itikat baik tadi. Ketika itu terpenuhi semua, maka gugatan pihak ketiga akan terbantahkan dengan sendirinya. Ya. Namun sebaliknya, apabila itikat baik itu tidak terpenuhi sesuai dengan kriteria-kriteria yang diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung itu, maka bisa jadi tuntutan pihak ketiga tadi diloloskan oleh hakim di dalam pengadilan. Jadi demikian yang kita dapat sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ya mengenai perlindungan hukum pembeli yang beretikat baik dalam transaksi jual beli tanah ya, dan perlindungan hukum pembeli yang beretikat baik terhadap tuntutan dari pihak ketiga yang notabene-nya pemilik tanah. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Silakan Anda share agar bermanfaat kepada halayak umum. Terima kasih dan salam sehat, dan sampai jumpa bertemu kembali di video-video selanjutnya.